Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Mari kita baca bersama dari surat Rasul Santo Petrus yang kedua, bab 1 ayat 3 sampai 8. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Satu anugerah yang besar kalau boleh kita renungkan bersama melalui siaran live Jalan Doa ini, akhir-akhir yang telah kita lakukan menjadi suatu alur di mana kita merenungkan rahmat demi rahmat yang Tuhan sediakan melalui sakramen pembaptisan yang kita terima. Mulai pada masa Prapaskah yang lalu kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu kemudian memasuki masa Paskah, kita mulai merenungkan tentang rahasia Paskah. Nah, kemudian juga ternyata dalam rahasia Paskah ini akhirnya berkembang menjadi satu alur. Kemudian kita renungkan bagaimana melalui sengsara dan juga wafat Kristus di salib, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita oleh penebusan Tuhan Yesus. Sama sekali bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas. Karena itu kemudian saya katakan di awal, saya kutip dari Mazmur bab 30 ayat 9, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Ya, kita sesungguhnya sebagai manusia tanpa rahmat Tuhan hanya dosa dan kelemahan yang dapat kita lakukan. Sungguh-sungguh kita membutuhkan selalu kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Tetapi kemudian oleh kebangkitannya kita menerima hidup baru, kita menerima pembenaran. Pertama-tama kita diangkat ya menjadi anak-anak Allah, anak angkat Allah. Dan ini kemudian kita renungkan mengenai rahasia Paskah, bagaimana kita juga menjadi seorang anak, ya, anak yang selalu juga mempunyai relasi pribadi dengan Bapa Surgawi. Lalu kemudian yang kedua kita merenungkan juga tentang bagaimana kita dipanggil karena penebusan Kristus, karena jasa-jasa Kristus, kita dijadikan kenisa Allah. Dan kemudian akhirnya ya mulai setelah ini saya mulai merenungkan, ternyata menjadi satu alur bagaimana sebenarnya apa yang kita renungkan ini tentang rahmat dari sakramen baptis yang kita terima. Sakramen baptis yang kemudian menjadikan kita anak-anak Allah. Sakramen baptis yang kemudian menjadikan kita kenisa Allah, kenisa Roh Kudus, bait Allah, bait Roh Kudus. Dan pada bagian ketiga ini yang kita renungkan adalah bagian dari rahmat yang kita terima dalam baptisan yang kita terima, yaitu apa? Ikut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Baik, karena itu saya bacakan pada Katekismus Gereja Katolik 1265 sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembahasan tentang mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini, yaitu mengenai baptisan yang kita terima. Pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa,
tetapi serentak menjadikan orang yang baru dibaptis suatu ciptaan baru. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Seorang anak angkat Allah. Bandingkan Galatia bab 4 ayat 5-7. Ia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus bab 1 ayat 4. Adalah anggota Kristus. Bandingkan 1 Korintus bab 6 ayat 15. Bab 12 ayat 27. Ahli waris bersama Dia, Roma bab 8 ayat 17, dan kenisa Roh Kudus, bandingkan 1 Korintus 6:19. Jadi apa yang diajarkan gereja dalam katekismus, yaitu mengenai rahmat yang kita terima dalam sakramen baptis. Dan sekarang pada kesempatan yang ketiga ini, kita bahas tentang rahmat dari sakramen baptis, rahmat dari penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, yaitu ikut serta mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu dalam 2 Petrus bab 1 ayat 4. Kita kalau mau merenungkan, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, secara manusiawi, kodrat kita, ya seperti dikatakan pemazmur, manusia ini hanya debu. Kita diciptakan pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian dari tanah liat yang kemudian dihembusi nafas Allah. Kita begitu rapuh, secara kodrat kita rapuh. Kita hanya manusia yang berdosa, yang selalu bergantung dan membutuhkan kerahiman Allah. Tetapi karena jasa-jasa dan penebusan Kristus, kita dijadikan anak Allah, kita dijadikan ahli waris bersama Dia, kita dijadikan kenisa Allah, kenisa Roh Kudus, bait Allah, bait Roh Kudus. Dan lebih-lebih kita boleh apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat manusia kita yang sungguh-sungguh lemah dan rapuh, hanya debu dan abu, hanya terbuat dari tanah liat. Tetapi kemudian apa? Dihembusi dengan nafas Allah. Dijadikan gambar dan rupa Allah. Dan kemudian ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dosa ini juga menimpa seluruh kodrat manusiawi kita yang kemudian disebut dosa asal. Mau tidak mau ini kemudian menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi benar-benar hubungan kita, gambar dan rupa Allah yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri kita menjadi rusak oleh dosa asal ini. Dan kemudian oleh jasa-jasa dan penebusan Kristus, gambar dan rupa Allah ini dipulihkan, dibaharui secara luar biasa. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tetapi semuanya hanya karena rahmat Allah, karena kasih karunia Allah. Kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dengan kodrat manusia kita yang lemah dan berdosa ini, tetapi kemudian kita diangkat begitu luar biasa, begitu mulia, begitu tinggi, begitu dalamnya, yaitu ikut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan ketika kita belajar tentang mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini, ya rupanya pengertian yang dalam ini diterima oleh para mistici, para mistikus, baik dalam gereja Katolik Roma, yaitu gereja Barat, maupun gereja Timur,